Berita terbaru hari ini. Aksi saling sindir terjadi di lingkaran keluarga dan kerabat keluarga Vanessa Angel. Salah satunya antara Tiara Marlin dan Haji Faisal, mertua Vanessa Angel. Tiara Marlin kemudian membuat caption sindiran kepada Haji Faisal. Disebutkan Tiara Marlin kalau dirinya ingin menjemput Haji Faisal. Tiara Marlin kemudian membuat caption diduga sindiran kepada Haji Faisal. Disebutkan Tiara Marlin kalau dirinya ingin menjemput Haji Faisal. Mau jemput si kakek guys, tulis Instagram Tiara Marlin 1. Minggir, ujar Tiara Marlin. Kemudian Tiara Marlin menyebut kalau dirinya adalah artis papan atas. Artis papan atas lewat, tulisnya. Sementara itu, perseteruan Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal belum berhenti. Tiara Marlin kemudian membuat caption sindiran kepada Haji Faisal. Disebutkan Tiara Marlin kalau dirinya ingin menjemput Haji Faisal. Dodi Sudrajat dan Haji Faisal bahkan saling menyerang satu sama lain. Dengan beraninya, Dodi Sudrajat menyebut kalau Galaskai adalah anak haram. Tiara Marlin pun ikut-ikutan menuduh Vanessa Angel anak haram, sehingga Haji Faisal melaporkan pihak Dodi Sudrajat sampai murka. Untuk kesekian kalinya, Tiara Marlin meledek sosok Haji Faisal yang sebelumnya sempat menuduh Haji Faisal pakai narkoba. Tiara Marlin memposting foto Haji Faisal di Instastory dengan lagu TikTok. Kini, publik sangat menunggu bagaimana kelanjutan kasus hukum Tiara Marlin. Dikarenakan Tiara Marlin sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik. Di lain sisi, kebiasaan bergosip atau gibah kerap kali dilakukan oleh banyak orang. Tidak hanya menceritakan keburukan orang lain, ada juga yang menceritakan aib orang terdekat, termasuk pasangan, ketika sedang berbincang dengan kerabat atau teman. Apalagi jika seseorang yang diceritakan aibnya telah tiada, tentunya itu juga merupakan perbuatan yang buruk. Menghormati sesama muslim, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, merupakan hal yang penting. Lantas, bagaimana hukum dari mengunjingkan atau menceritakan aib orang lain yang sudah meninggal dunia? Ustadz Abdul Somad atau UAS memberikan kajian mengenai tentang hukum menceritakan aib orang yang sudah meninggal dunia. Sebagai seorang manusia, kita tak pernah lepas dari yang namanya melakukan perbuatan dosa, baik hal itu disengaja atau tidak. Meski demikian, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, namun Allah selalu membuka pintu taubat bagi setiap hambanya yang ingin berubah. Dan taubatnya seseorang tentu menjadi urusan pribadi dengan Sang Pencipta. Sehingga wajar jika banyak orang yang masih beranggapan negatif terhadap perilaku orang lain di masa lalu. Padahal mereka tidak tahu, orang tersebut telah Allah terima taubatnya. Menyadur dari kanal YouTube Foda Mara TV yang diunggah pada 14 September 2016, Ustadz Abdul Somad menyatakan tentang larangan menceritakan aib orang yang sudah meninggal dunia. Sebutkan yang baik-baik tentang saudaramu, ucap Ustadz Abdul Somad. Hal ini dikarenakan kita tidak tahu bagaimana di akhir hidupnya. Bisa jadi orang yang diceritakan aibnya itu sebelum meninggal sudah bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah. Kondisi fisik jenazah saat meninggal, menurut Ustadz Abdul Somad juga tidak pantas untuk diceritakan atau disebarluaskan. Karena belum tentu jenazah yang terlihat bersih meninggal dalam keadaan husnul khotimah, begitu juga sebaliknya. Misal, pada penderita liver, biasanya akan menghitam karena kondisi tubuhnya, bukan karena dosanya. Nabi mengajarkan yang memandikan kita itu kerabat, ucap Ustadz Abdul Somad. Salah satu alasannya adalah agar tidak menceritakan aib jenazah tersebut. Menurut Ustadz Abdul Somad, jangan sampai kita mendapatkan dosa kering akibat membicarakan aib orang yang sudah meninggal. Kalau korupsi itu dosa basah, dosanya dapat, duitnya dapat.
Tapi menceritakan aib orang mati itu dosa kering. Duitnya tak dapat, dosanya dapat. Tandas Ustadz Abdul Somad. Tidak dibenarkan sebuah perbuatan menceritakan aib seseorang yang sudah meninggal. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut ini soal perbuatan ghibah terhadap seseorang yang telah tiada. Meski mereka telah tiada, tetap saja perbuatan menceritakan aib dapat menyakiti mereka. Bahkan, Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadus Sholihin menyebutkan bahwa haram hukumnya mencela atau mengumpat seseorang yang telah meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, ayah mendiang Vanessa Angel Dodi Sudrajat menghadirkan 2 saksi di persidangan hak wali cucunya, yaitu Galaskai. Setelah selesai sidang, seorang saksi yang dihadirkan Dodi Sudrajat bernama Ramdan memberikan pernyataan. Ramdan membeberkan kesaksiannya. Ramdan yang juga seorang ulama mengaku ditanya soal hukum hamil di luar nikah. Saya ditanya status pernikahan seorang dalam kondisi sudah hamil, ujar Ramdan. Dari segi hukum pernikahan, di luar nikah itu boleh, tambahnya. Selain itu, Ramdan pun menjelaskan bahwa Galaskai nasab dari Vanessa Angel. Namun hal tersebut harus benar terbukti jika Vanessa Angel hamil di luar nikah, sesuai dengan pernyataan Dodi Sudrajat. Tapi, kalau betul-betul sudah hamil, otomatis anak itu nasab ibunya, bukan ayahnya, ujar Ramdan. Jadi, kita harus fakta apakah ketika nikah itu sudah hamil atau belum. Kalau memang sudah hamil, jelas nasabnya pada ibu, jelasnya. Itu fatwa Hadis Ulama nomor 11 tahun 2012. Jadi, kita sudah mengkaji dari berbagai pendapat, pertimbangannya, tambahnya. Bahkan, harus ada saksi yang mengatakan Vanessa Angel hamil duluan sebelum menikah. Jadi pertama, bisa dibuktikan dari sudut medis. Saat itu sudah hamil atau belum? Kalau ada fakta sudah hamil, berarti sudah hamil, ujar Ramdan. Kedua, misalnya ada peristiwa yang disaksikan 4 orang saksi, tegasnya. Dodi Sudrajat sontak menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud membongkar aib Vanessa Angel. Menurut Dodi Sudrajat, ia hanya menyampaikan fakta-fakta persidangan. Ini kan fakta persidangan, intinya bukan membuka aib, ujar Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat pun merasa puas dengan penjelasan Ramdan soal nasab anak. Dari Pak Ramdan tadi penjelasannya cukup memuaskan. Dadi juga cukup belajar dengan Pak Kiai dengan hukum agama tadi, kata Dodi Sudrajat. Selain itu, pada Rabu 16 Maret 2022 telah digelar kembali sidang hak perwalian anak artis Vanessa Angel dan Bibi Andriansah, Galaskai Andriansah. Agenda sidang tersebut mendengarkan kesaksian dari pihak Dodi Sudrajat. Bagaimana menurut pendapat Anda?